Manusia memiliki berbagai naluri yang diturunkan dari nenek moyang kita hingga sekarang. Salah satu naluri tersebut adalah naluri melestarikan keturunan. Di video ini, gua bakal jelasin terkait 6 hal dasar yang menjadi daya tarik oleh lawan jenis. Nomor 1. Personality atau kepribadian. Kepribadian yang baik, pengertian, ramah, dan lain-lain tentu saja sangat disukai oleh semua orang. Dari kecil, kita semua sudah diajarkan untuk tumbuh menjadi orang yang empatis, simpati, dan tentunya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita mencari pasangan, kita juga pasti mencari seseorang dengan kepribadian yang baik, peduli, ramah. Gue yakin lu semua ngerti maksudnya kayak gimana. Dan juga lu harus baik terhadap semua orang. Jangan cuma baik ke gebetan lo atau ke orang yang lu suka doang. Nomor 2. Permainan. Permainan yang gue maksud di sini bukanlah main bareng kejar-kejaran atau kucing-kucingan bareng si dia, tapi permainan untuk mendapatkan perhatiannya, untuk merasakan dikejar balik. Contoh, permainan yang gue maksud adalah gombal. Permainan kata-kata dapat membuat seseorang menjadi tertarik, bahkan baper. Contoh lainnya adalah tarik ulur. Lu harus tahu kapan waktunya ulur, biar dia merasa deket sama lo. Dan kapan saatnya tarik agar lu tahu apakah dia ngejar balik atau enggak. Vogelkop atau yang biasanya disebut cendrawasih berjubah bulan sabit merupakan salah satu burung yang melakukan tarian untuk menarik lawan jenis. Tarian ini juga seperti permainan yang kita bicarakan di atas. Oh iya, lu harus ingat. Permainan ini bukan bertujuan untuk mempermainkan perasaan seseorang. Jangan lu bikin dia baper, bikin dia seneng, tahu-tahu ghosting atau ninggalin. 3. Uang dan status atau jabatan. Orang yang tertarik dengan uang atau status dari pasangannya seringkali disebut dengan mata duitan, matre, atau materialis. Tertarik dengan uang atau status biasanya terjadi di kaum wanita. Namun, tak jarang juga terdapat pria-pria yang tertarik dengan uang dan status pasangannya. Tapi, hal tersebut tidak melulu disebabkan karena sifat orang tersebut yang matre atau tukang morotin. Bisa jadi, semua itu balik lagi karena naluriah. Mengapa demikian? Karena di zaman dulu, wanita itu tertarik dengan pria-pria yang dapat menjaga suku tersebut dari serangan suku lain, yang dapat melindungi para wanita dan juga keturunannya, dan tentu saja wanita zaman dulu tertarik dengan pria yang menjadi ketua. Karena pria-pria tersebut memiliki akses terhadap kekuasaan. Kalau di dunia modern, terdapat hal yang disebut dengan hypergamy atau ketertarikan terhadap seseorang dengan status atau pendidikan yang lebih tinggi dari diri sendiri. Biasanya, wanita suka dengan pria dengan status yang lebih tinggi dari dirinya. Contohnya, banyak film-film di mana si wanita tersebut miskin dengan si cowok yang hyper rich. Contoh yang lainnya, karyawan wanita tertarik dengan si bos atau CEO prianya. 4. Tinggi badan. Kita semua tahu bahwa semua orang punya preferensi yang berbeda-beda terkait dengan tinggi badan idaman dari pasangannya. Ada yang suka pasangan pendek, ada juga yang suka dengan pasangan yang tinggi. Biasanya cowok suka dengan cewek yang lebih pendek dari dia. Kenapa? Karena gampang dipeluk, nyaman, lucu, dan lain-lain. Begitu juga cewek. Mereka cenderung menyukai pria yang lebih tinggi dari dia. Hal ini sesuai dengan naluri wanita yang menyukai pria kuat untuk menjaga dirinya. Wanita menyukai pria-pria yang lebih tinggi darinya dan dapat melindunginya ketika terancam bahaya. Untuk pembandingan, tinggi rata-rata global untuk pria yaitu sekitar 171 cm dan untuk wanita sekitar 160 cm. Nah, untuk di Indonesia sendiri, tinggi rata-rata pria yaitu 163 cm dan wanita sekitar 152 cm. 5. Tubuh, massa otot atau lemak. Rasio massa otot terhadap lemak sangat berpengaruh terhadap daya tarik dari lawan jenis. Singkatnya,
Body fat yang tinggi dengan muscle mass yang rendah akan membuat seseorang menjadi obesitas. Sementara, body fat yang tinggi dengan muscle mass yang tinggi akan membuat seseorang menjadi buff. Contohnya, Kyriakos Grizzly, seorang strongman dari Rusia. Di sisi lain, body fat yang rendah dengan muscle mass yang tinggi akan membuat seseorang menjadi lean seperti seorang bodybuilder. Dan body fat yang rendah dengan muscle mass yang rendah akan membuat seseorang menjadi kurus, bahkan disebut dengan anoreksia. Pertanyaannya, berapa sih body fat yang wajar? Dilansir dari American Journal of Clinical Nutrition, body fat yang normal dibagi berdasarkan usia. Untuk usia 20-39 tahun, normalnya cewek mempunyai kisaran body fat 21% hingga 32% dan cowok kisaran 8% hingga 19%. Untuk usia 40-59 tahun, cewek kisaran 23% hingga 33% dan cowok 11% hingga 21%. Sementara untuk remaja cewek normalnya 14% hingga 21% dan remaja cowok 9% hingga 15%. 6. Dan ini hal yang paling penting, wajah. First impression kita pasti ke wajah. Kita bisa menilai seseorang tersebut secara subjektif hanya dari wajahnya. Kita biasanya secara sadar tidak sadar mengasosiasikan seseorang dari wajahnya. Orang yang good looking akan diasosiasikan sebagai baik. Dan gue mohon maaf, yang mukanya kurang beruntung akan diasosiasikan sebagai jahat atau creep, freak, dan lainnya. Lu semua pasti tahu, kalau ada seseorang yang good looking namun pendiam, pasti akan dibilang misterius, menarik, dan lain-lain. Tapi kalau sebaliknya ada yang pendiam, maka akan disebut dengan ijat. Semua orang tertarik dengan wajah yang simetris. Dari segi biologis, muka yang simetris itu enak dipandang dan juga merupakan sebuah indikasi dari genetik yang baik. Dan juga secara naluriah, makhluk hidup memilih pasangan dengan genetik yang terbaik agar mendapatkan anak-anak dengan gen terbaik dari orang tuanya. Jadi, ada 6 hal dasar yang menjadi daya tarik bagi lawan jenis. 1. Personality atau sifat dan kepribadian. 2. Game atau permainan. 3. Uang dan status atau jabatan. 4. Tinggi badan. 5. Tubuh atau massa otot dan lemak. 6. Wajah. Setelah lu tahu ke-6 hal tadi, dan lu sadar bahwa ada beberapa hal yang gak bisa lu ubah, lu gak perlu jadi patah semangat coy. Fokus ke hal yang bisa lo ubah, misalkan personality, uang atau status, skincare, olahraga. Gua Harvin, terima kasih.